Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas rahmat dan hidayahnya, maka kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga alhamdulillah kita bertemu dengan 1 Syawal 1446 Hijriah. Salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan istiqamahnya kita menjalankan sunnah-sunnah beliau, insyaallah kita mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian nanti. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, alhamdulillah, salat Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025 Masehi insyaallah akan dilaksanakan pada pukul 7:05 dengan petugas sebagai imam yaitu Ustadz Samsul Rahmat SPDI, naib imam yaitu Ustadz Muslim Erbebel SPDI, yang bertindak sebagai khatib yaitu Ustadz Dr. Randus Haji Riyadman Anursid sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Laut. Kemudian naib khatib yaitu Ustadz Ahmad Muhammad. Pengantar salawat dan pengantar salat yaitu Ustadz Inggun Paputungan, Imam Masjid Al-Ijtihad. Pengantar khatib Ustadz Ilman Sekei, Imam Masjid Az-Zaman. Pemandu takbir Ustadz Hamdan Lasuki, Imam Masjid An-Nur. Kemudian pemandu acara Wisandi Ahmad SPDI. Untuk pengantar salawat dan pengantar salat kami mengundang Ustadz Inggun Paputungan untuk pengantar salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada petugas-petugas pengambilan uang salawat supaya bersiap-siap karena sebentar kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah Sayyidina
محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Allah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan salat Idul Fitri 1446 Hijriah 2025 Masehi di lapangan Anjungan Beringin, Banggai yang kita cintai. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah akhiruz zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu dan penutup segala nabi dan rasul, dan tidak ada satu nabi dan rasul diutus setelah diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, sebelum kita melaksanakan salat Idul Fitri, izinkanlah kami untuk mengingatkan kembali tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri dilaksanakan 2 rakaat yang diawali dengan pembacaan lafaz niat. Usalli sunnatal Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Kemudian kita membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah kita melaksanakan takbiratul ihram, maka kita bertakbir lagi sebanyak 7 kali, dan setiap takbir kita iringi dengan pembacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah kita bangkit pada rakaat kedua, kita membaca lagi takbir sebanyak 5 kali, dan setiap takbir kita iringi dengan pembacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Demikian peringatan ini kami sampaikan, insya Allah bermanfaat dan dapat kita maklumi bersama. As-salatu jami'ah, as-salatu li'idil fitri, as-salatu la ilaha ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia di hari kemenangan. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة للعباد الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah kita berusaha dan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan berusaha menjauhi segala larangan-larangannya. Seiring dengan terbenamnya sang mentari 30 Ramadan di ufuk barat, seketika itu pula bulan sabit 1 Syawal mengintip malam jagat raya sampai sang fajar mulai menampakkan senyum cerah di ufuk timur sana. Suara gemuruh, takbir, tahlil dan tahmid membahana di angkasa raya yang kita lantunkan sejak kemarin sore hingga pagi hari ini, bukan karena paksaan, bukan karena ingin memperoleh penghargaan atau pujian, namun inilah bentuk kepasrahan dan pengakuan akan kecintaan hamba kepada Khaliknya atau kecintaan makbid kepada abidnya. Ceriaan yang bersinar di pagi hari ini juga bukan kebahagiaan yang semu, bukan karena berganti baju atau karena sanak saudara berkumpul bersatu, tetapi inilah kebahagiaan yang jitu karena berbagai unsur ketakwaan yang telah menyatu terpadu dalam kalbu dalam menghadapi hidup yang baru setelah membenahi diri melaksanakan perintahnya selama sebulan lamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalimat yang menunjukkan kebesaran Allah, kalimat yang menunjukkan betapa manusia sangat lemah
amat sangat tak berdaya jika tanpa izin dan nikmatnya suara takbir itu tak terasa membuat hati kita sedih bercampur bahagia. Tetesan air tidak terasa mengalir. Ada air mata bahagia karena bertemu dengan hari raya. Ada air mata kesedihan karena berpisah dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan. Karena sebelum Ramadan tiba sering kita memanjatkan doa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, pertemukan kami dengan bulan mulia Ramadan, dan doa itu Allah kabulkan. Maka kita bertemu dengan Ramadan yang mulia, bertemu dengan Ramadan yang berkah. Namun hari ini segudang nikmat, hikmah dan keutamaan Ramadan itu sudah kita lalui. Bulan di mana kita lebih sering membaca dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Bulan di mana kita merasakan indahnya menikmati hidangan buka puasa bersama keluarga. Bulan di mana setiap malamnya kita berangkat sholat tarawih. Sesekali setelah sholat tarawih kita makan bersama, menikmati hidangan yang diantarkan secara bergiliran oleh warga. Bulan di mana pahala ibadah berlipat ganda, pintu surga dibuka, dosa-dosa diampuni, doa dikabulkan Allah. Bahkan di dalamnya ada malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Pertanyaannya, apakah Ramadan yang sudah kita lewati benar-benar sudah kita gunakan sebagaimana mestinya? Benarkah puasa sudah kita laksanakan sesuai sunnah-sunnahnya? Benarkah sholat tarawih sudah kita tunaikan dengan baik dan benar? Benarkah ada banyak harta yang sudah kita sedekahkan di dalamnya? Benarkah sudah banyak ayat Al-Quran yang kita baca? Hadirin, Ramadan itu telah berlalu, bulan mulia itu telah pergi tanpa ada kepastian. Ramadan tahun depan, apakah kita masih diberikan nikmat kehidupan? Hari ini kita hanya bisa berharap semoga segala ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilipat gandakan pahalanya, dan menjadi sebab dosa-dosa kita yang tak terhitung jumlahnya diampuni, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah, di hari yang fitri ini kita merasakan benar bahwa Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita yang hina ini, kita yang kotor ini, kita yang berlumuran dengan dosa ini, Allah berikan kesempatan menikmati indahnya hari raya Idul Fitri. Kebahagiaan hari raya ini adalah kebahagiaan yang memang diperuntukkan bagi mereka yang berpuasa, sebagaimana sabda baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Artinya, orang yang berpuasa akan meraih dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa dengan sanak keluarga atau berhari raya, dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Kemarin sore di penghujung Ramadan, kita bisa berbagi ketupat dan rendang dengan saudara. Kita bisa berziarah ke makam pendahulu kita, berdoa dan membersihkan pusaranya. Hari ini tampak rumah-rumah sudah dihias. Anak-anak terlihat senang riang gembira bermain dengan teman sebayanya. Kebahagiaan juga terlihat di rumah warga, di mana karpet dan gorden diganti dengan yang baru. Halaman rumah terlihat lebih bersih dan indah dari hari-hari biasanya.
Seorang ayah terlihat puas dan bangga melihat anaknya bisa menggunakan baju baru hasil peras keringatnya. Suasana lingkungan dihiasi dengan tradisi mengunjungi rumah satu persatu, saling memohon maaf dan bertukar cerita, lalu mencicipi hidangan kue lebaran beragam warna dan rasa yang dibuat oleh ibu-ibu dengan penuh sukacita. Sungguh suasana yang amat sangat indah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah menghendaki kemudahan bagi supaya kamu bersyukur. Maka kita menutup ibadah puasa pada hari raya Idul Fitri dengan bertakbir mengagungkan Allah. Semoga segala apa yang kita lakukan di hari raya Idul Fitri ini adalah bentuk syukur kita atas segala nikmat hidayah, kemudahan dan keselamatan yang Allah berikan. Hadirin wal hadirat jamaah yang berbahagia, tentu di hari yang berbahagia ini kita merayakan Idul Fitri dengan suasana hati yang berbeda-beda. Ada yang bergembira tidak terkira karena anggota keluarganya bisa berkumpul semuanya. Semua bisa menikmati hidangan ketupat dan rendang bersama adik, kakak, ayah, ibu, kakek dan nenek. Ada yang bergembira karena anak kesayangannya pulang dari perantauan membawa cerita dan pengalaman. Ada yang bergembira karena pada momen Idul Fitri inilah ia bisa melihat orang tuanya setelah sekian lama tidak berjumpa, setelah sekian lama hidup di perantauan, mengadu nasib di negeri orang. Ada yang berbahagia karena di tahun ini untuk pertama kalinya ia dipanggil ayah atau dipanggil ibu oleh anak pertamanya. Ada yang bahagia karena di momen Idul Fitri ini ia bisa pulang ke kampung halaman, tempat ia bermain semasa kecil. Kampung yang walaupun penuh dengan kesederhanaan tapi terasa indah dan nyaman dengan sejuta kenangan. Tapi tentu di hari yang berbahagia ini juga ada yang merasakan kesedihan yang lebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada anak kecil yang harusnya seusianya mendapatkan belayan kasih sayang dari ibunya, mendapatkan perhatian dari ayahnya, meminta dimasakkan ini dan itu dari ibunya, meminta baju baru dari ayahnya. Kasih sayang dan perhatian itu, adakah anak yatim yang perlu kita santuni? Janganlah kita segan menyedekahkan sedikit harta kita. Jangan segan memberikan perhatian, jangan segan memberikan kasih sayang kepada mereka. Hadirin, ada balasan besar bagi orang yang menyantuni anak yatim. Ada keutamaan besar bagi mereka yang mengasihi anak yatim piatu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, marilah juga pada momen Idul Fitri ini kita memperbaiki hubungan dengan sesama saudara, tetangga, kerabat baik yang jauh ataupun yang dekat. Sebagai manusia, kita semua tak pernah luput dari hilaf, salah dan dosa. Mata sering salah melihat, mulut sering salah berucap, hati sering salah prasangka, telinga sering salah mendengar. Lupakan dan maafkanlah konflik yang pernah terjadi. Bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita lebih bisa menghormati perbedaan, lebih menghargai keanekaragaman. Kita hidup di negara dengan beraneka ragam bahasa, budaya dan agama. Perbedaan pendapat dan pemikiran pasti terjadi. Marilah kita lebih bijak dalam menerima informasi. Jangan mudah tersulut emosi dari berita yang kebenarannya belum pasti. Mari kita lebih bijak bermedia sosial. Jangan hanya karena mengetik satu dua kata kita bermusuhan antar saudara. Yang retak mari kita satukan. Apa yang putus mari kita sambungkan. Apa yang berjarak mari kita dekatkan di hari yang fitri ini. Jangan segan kita saling mengulurkan tangan, melemparkan senyuman,
saling bermaaf-maafan. Terlebih hadirin, marilah kita memperbaiki hubungan kita dengan ayah dan ibu kita yang sangat kita cintai, kepada sosok yang amat sangat berjasa dalam kehidupan kita. Orang tua adalah jimat kita di dunia. Keridhaan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan kita. Sebaliknya, kemarahannya adalah merupakan sebuah bencana di dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridullah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain." Artinya, keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaannya ada pada kemurkaan kedua orang tua. Sebuah kebahagiaan bagi kita yang masih memiliki orang tua yang masih bersama kita di dunia ini. Ayah yang tak pernah mengeluh akan beratnya bekerja. Ia terlihat tetap semangat walaupun keadaan serba tak pasti. Semuanya ia lakukan dengan sepenuh hati. Terkadang ia tidak memikirkan kesehatan tubuhnya. Ia hanya berpikir bagaimana keluarganya hidup bahagia, bagaimana ia bisa memberikan baju baru untuk anak kecilnya, bagaimana ia bisa menuruti harapan istrinya, dan sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia ini. Sosok yang dengan berbakti kepadanya dapat menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar orang tua kita hari ini? Sudahkah kita menjenguk keduanya? Sudahkah kita mampu membuatnya bahagia? Sudahkah kita mampu memenuhi harapannya kepada kita? Semakin hari semakin bertambah tua umurnya, tenaganya tak sekuat seperti dulu lagi. Apakah kita yang sibuk bekerja masih sempat memikirkannya? Apakah kita hanya sibuk mengejar cita-cita masih sempat bertukar cerita dengannya? Apakah kita yang sibuk dengan berbagai urusan dan keperluan masih sempat duduk bersama dengannya? Hadirin jamaah rahimakumullah, jika kita dengan ikhlas peduli memberi kasih sayang dan membantu meringankan berat hidup kedua orang tua kita, yakinlah surga adalah balasannya. Sebanyak apapun yang pernah kita berikan dan apapun yang pernah kita serahkan kepada mereka, tidak akan setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka ketika melahirkan dan membesarkan kita. Takkan setimpal dengan beratnya ibu mengandung kita 9 bulan 10 hari. Takkan setimpal dengan sakitnya ibu melahirkan kita. Takkan setimpal dengan penatnya ayah membesarkan kita. Hadirin jamaah yang berbahagia, jika orang tua kita saat ini sudah tidak bersama lagi kita di dunia ini, marilah kita luangkan waktu untuk berziarah ke makam mereka. Lihat dan bersihkanlah pusara mereka. Jangan sampai kita lupa mendoakan mereka. Mereka menunggu doa di hari kita ini. Mereka akan senang dan bahagia atas doa yang kita kirimkan. Sebaliknya mereka pasti sangat bersedih ketika kita tidak mendoakan mereka. Karena itulah yang mereka harapkan di alam sana, doa dari anak-anaknya yang saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami jika kami masih sering menyakiti hati kedua orang tua kami. Ya Allah, maafkan kami jika kami belum bisa memenuhi harapan kedua orang tua kami. Ya Allah, maafkan kami jika kami terus rasa enggan dan malas mengurus orang tua kami di masa tuanya. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk mengurus orang tua kami di masa tuanya. Ya Allah, ya Allah, ampuni kami jika kami lebih sering menyapa teman kami di media sosial daripada menyapa kedua orang tua kami. Ampuni kami ya Allah jika kami pernah marah dan membentaknya. Ampuni kami jika kami pernah membuatnya kecewa. Berilah kami kesempatan untuk membalas jasanya. Berikan kami kesempatan untuk berada di sisinya saat ia sakit dan membutuhkan kami ya Allah. Jangan biarkan kesibukan kami dalam bekerja melupakan atau mengurangi bakti kami. Ya Allah, jika waktunya nanti Engkau memanggilnya, berikanlah sebelumnya kami kesempatan berada di sisinya.
Berikan kami kesempatan untuk berterima kasih dan memohon maaf kepadanya, ya Allah. Ya Allah, jangan azab kedua orang tua kami, jangan siksa kedua orang tua kami, ya Allah. Baik karena dosa orang tua kami atau lantaran ulah kami anaknya yang sering berbuat dosa dan maksiat. Ya Allah, untuk orang tua dan saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia, ampunilah dosa mereka, ya Allah. Lipat gandakan pahala mereka, ya Allah. Berikanlah tempat terbaik untuk mereka, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah, segala kebaikan yang bisa kita lakukan sekarang mari kita lakukan dengan segera. Entah itu kebaikan dengan orang tua kita, kebaikan dengan tetangga, kebaikan dengan saudara, kebaikan dengan siapapun. Jika kita punya niatan untuk lebih banyak beribadah, untuk lebih rajin melaksanakan sholat, untuk lebih rajin menunaikan zakat, dan sekian banyak ibadah-ibadah lainnya, mari kita lakukan itu dengan segera. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih kuat. Karena hadirin, jika kemarin kita melihat saudara kita, ada yang sudah dibalut dengan kain kafan, yang mandinya sudah dimandikan, sholatnya sudah disolatkan, bisa jadi berikutnya adalah giliran kita. Bisa jadi berikutnya kita yang dimandikan, kita yang disolati, dan kita yang dikafan. Mau sesehat apapun kita, mau semudah apapun kita, tidak ada jaminan bahwa kematian tak akan datang menghampiri kita. Ia datang tanpa kabar, ia datang tanpa persiapan. Kapanpun dan dimanapun kita berada, kita harus siap meninggalkan dunia ini. Semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wafat dalam keadaan husnul khatimah, wafat saat kita sudah banyak berbuat kebaikan, wafat saat segala dosa telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratin ibadihas shalihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqullaha. Wa qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatikal muqarrabin. Warḍallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma dfa' annal bala wal waba waz zalazila wal mihana wasu'ul fitana wal mihana ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia fi banggai laut hadza khasa wa sairil buldani muslimin 'ama ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ja'alallahu wa iyyakum minal a'idin al faizin. Kullu 'amin wa antum bi khair walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله